Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti kita akan membahas materi SMA, yaitu tentang pengetahuan kuantitatif. Kali ini kita akan membahas 20 soal. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian. Silahkan diikuti dari awal sampai akhir nanti. Kita mulai dari soal nomor 1. Operasi bintang pada bilangan real didefinisikan dengan aturan A bintang B sama dengan B pangkat 2A. Jika A bintang 3 sama dengan 81, maka berapakah nilai 2A? Di sini disediakan jawabannya setengah, 1, 2, 3, dan 4. Kita awali dari A bintang 3 sama dengan 81. Tadi kalau A bintang B kan B pangkat 2A, berarti A bintang 3 ini berarti 3 pangkat 2A. Dengan demikian A bintang 3 pangkat 2A sama dengan 81. Kemudian berikutnya 3 pangkat 2A pangkat 2A lagi. 81 kita ganti 3 pangkat 4. Ini pangkatnya kita kalikan, 4A kuadrat. Sama dengan 4. Kita bagi 4. A kuadrat sama dengan 1, berarti A sama dengan 1 atau A sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan 2A, berarti kemungkinannya 2A itu sama dengan 2 atau 2A sama dengan negatif 2. Itu adalah pilihan yang C. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui titik A, B terletak pada garis Y sama dengan X dikurangi C dan titik 2A, 3B terletak pada garis Y sama dengan 2X ditambah 3C. Hasil dari A dibagi B adalah, di sini disediakan jawabannya 2/5, 2/3, 5/7, 6/7, dan 7/9. Mari kita bahas. A, B terletak pada garis Y sama dengan X dikurangi C. Berarti Y kita ganti B, X kita ganti A. Dengan demikian, B sama dengan A dikurangi C. Atau C sama dengan A dikurangi B. Yang kedua, 2A, 3B terletak pada garis Y sama dengan 2X ditambah 3C. Berarti Y-nya kita ganti 3B, kemudian X-nya ini kita ganti 2A, 2A kali 2 itu adalah 4A ditambah 3C. 3B sama dengan 4A ditambah 3C. 3B sama dengan 4A, C kita ganti A min B, kita ganti yang ini. Dengan demikian 3B itu sama dengan 4A ditambah 3A dikurangi 3B. Kita sederhanakan, 6B ini dari 3B ditambah 3B. Kemudian ruas kanan 4A ditambah 3A itu adalah 7A. Dengan demikian, apabila B dipindah ke kanan dan 7 dipindah ke ruas kiri, kita dapatkan A dibagi B sama dengan 6 dibagi 7. Ini adalah yang D. Soal yang ketiga. Diketahui F1 sama dengan 2. F2 sama dengan 6. Dan ada aturan Fn ditambah 1 sama dengan Fn dikurangi 1 dikurangi 2Fn. Untuk N lebih dari sama dengan 2, hasil dari F3 kali F4 adalah, disediakan jawabannya negatif 620, negatif 540, negatif 260, 260, dan 620. Kita mulai dari Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 dikurangi 2Fn. Jika N plus 1 sama dengan 3,
Nah, kita menyamakan yang ini, F3 ini. Ya, jadi N plus 1 sama dengan 3, berarti N sama dengan 3 dikurangi 1, yaitu 2. Berarti F3 itu sama dengan ini, N-nya kita ganti 2. F2 dikurangi 1, dikurangi 2F2. Atau sama dengan F1 dikurangi 2F2. Padahal F1 tadi sama dengan 2. F2-nya sama dengan 6. Dengan demikian sama dengan 2 dikurangi 2 kali 6, yaitu 12. 2 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 10. Kemudian yang kedua, jika N plus 1 sama dengan 4. Nah, kita ambil yang ini, 4. Berarti N sama dengan 3. Dengan demikian, F4 itu sama dengan N-nya kita ganti 3. 3 dikurangi 1, kemudian di sini 2 kali F3. Atau sama dengan F2 dikurangi 2F3. F2 tadi sama dengan 6, sedangkan 2F3, F3-nya di sini kita ganti yang ini, negatif 10. Berarti sama dengan 6 ditambah 20. Atau sama dengan 26. F3 kali F4, negatif 10 dikalikan 26. Atau sama dengan negatif 260. Ini adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan soal yang keempat. Andi, seorang diri, dapat menyortir sebanyak X surat dalam 12 menit. Benny, seorang diri, dapat menyortir X surat dalam 20 menit. Jika Andi dan Benny bekerja bersama-sama, berapa menit waktu yang mereka butuhkan untuk menyortir sebanyak 2X surat? Disediakan jawabannya 12 menit, 14 menit, 15 menit, 16 menit, dan 18 menit. Nah, kita mulai dari Andi dan Benny seorang diri tadi. 12 menit dan 20 menit. Berarti kita dapatkan persamaan 1/12 ditambah 1/20 itu sama dengan 1/X. Kita samakan penyebutnya. 5/60 tambah 3/60 sama dengan 1/X. Berarti 8/60 1/X. Kalau dibalik, X sama dengan 60 dibagi 8 atau 7,5. Yang ditanyakan adalah 2X. Berarti 2X sama dengan 2 kali 7,5 yaitu 15. Ini adalah jawaban yang C. Mari kita lanjutkan soal yang nomor 5. Pertidaksamaan yang ditunjukkan daerah yang diarsir gambar berikut menunjukkan himpunan penyelesaian dari ini gambarnya. Untuk menjawab ini, disediakan jawabannya A. 2X plus 5Y dikurangi 10 lebih dari 0, di mana X lebih dari sama dengan 0, dan seterusnya. Kita bahas. Untuk mencari garis ini, persamaan garis yang putus-putus ini, kita kalikan silang. 2 kali X ditambah 5 kali Y sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Berarti 2X ditambah 5Y lebih dari 10. Kenapa lebih dari? Karena yang diarsir di sebelah atas garis tersebut. Dia tidak memakai sama dengan, karena garisnya putus-putus. Yang kedua, dia berada di atas sumbu X. Berarti Y lebih dari sama dengan 0. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0. Kalau kita gabungkan, kita akan mendapatkan jawaban yang E. Itu tadi nomor 5. Sekarang nomor 6. Kawat dengan panjang K dilengkungkan membentuk 2 setengah lingkaran. Setengah lingkaran kecil dengan pusat P dan setengah lingkaran besar dengan pusat Q. Jika PQ 14 cm, maka K sama dengan gambarnya 2 setengah lingkaran. Pusatnya P dan Q,
panjang PQ ini adalah 14 cm. Panjang PQ itu berarti jumlah jari-jari yang pertama dan jari-jari yang kedua. Disediakan jawabannya 46, 44, 43, 41, dan 37 cm. Mari kita bahas. Panjang kawat itu berarti keliling setengah lingkaran kecil ditambah setengah lingkaran besar. Padahal keliling lingkaran kan 2 PR. Berarti setengah kali 2 PR. Ini saya simbolkan dengan R kecil. Dan setengah kali 2 PR. R-nya yang besar. Setengahnya hilang dengan 2. Berarti Pi kali R kecil ditambah Pi kali R besar. Pi-nya kita keluarkan. Berarti Pi kali R ditambah R. Padahal jumlah jari-jarinya tadi itu adalah panjang PQ, yaitu 14. Berarti sama dengan 22/7 kali 14, yaitu 44 cm, atau jawaban yang B. Soal nomor 7. Jika 2 pangkat 3A dikurangi 6 kali 4 pangkat 2A ditambah 1 kali 8 pangkat A dikurangi 2 sama dengan 1, maka A sama dengan, jawabannya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Mari kita jawab. 2 di sini tetap 2, kemudian nanti 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Pangkatnya kita kalikan. 2 kali 2A itu 4A, 2 kali 1 itu adalah 2. 8 itu 2 pangkat 3. 3-nya kita kalikan A-2, berarti menjadi 3A dikurangi 6. Sama dengan 1 itu adalah 2 pangkat 0. Selanjutnya ruas kiri pangkatnya kita jumlah. 3A ditambah 4A ditambah 3A itu 10A. Negatif 6 ditambah 2 ditambah negatif 6 itu negatif 10. Berarti 2 pangkat 10A dikurangi 10 sama dengan 2 pangkat 0. Dengan demikian 10A dikurangi 10 sama dengan 0, 10A sama dengan 10, A sama dengan 1. Ini adalah jawaban yang E. Soal nomor 8. Jika sebuah laptop dijual dengan diskon 20%, maka akan diperoleh keuntungan sebesar 60%. Jika laptop tersebut dijual dengan diskon 40%, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah, ini disediakan jawabannya 12%, 15%, 18%, 20%, dan 25%. Mari kita bahas. Misal harga belinya itu H, harga jualnya itu J. Maka karena didiskon 20%, untung 60%, berarti 80% J. 80% itu didapat dari 100 dikurangi 20. Sama dengan 160% H. 160% H itu maksudnya 100 ditambah 60%. Selanjutnya, karena didiskon 40%, berarti dia menjadi 60%. Nah, kalau 60% J, maka dapat kita hitung 60 dibagi 80 dikalikan 160%, hasilnya 120%. Karena di sini 120% H, berarti keuntungan yang didapat adalah 20%, atau jawaban yang D. Soal nomor 9. Diketahui M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X ditambah K sama dengan 0. Jika matriks A itu adalah matriks M kuadrat dikurangi 1, 2 dikurangi N kuadrat, kemudian baris kedua 4 adalah matriks singular, maka K sama dengan, jawabannya
5, 3, 3/5, 4/3, dan setengah. Kita mulai dari M dan N akar-akar persamaan E kuadrat dikurangi 2X ditambah K. Karena akar-akarnya, maka M ditambah N itu rumusnya min B per A. Berarti negatif dari negatif 2 itu positif 2, A-nya adalah 1. M ditambah N sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, A matriks singular, maka determinan A sama dengan 0. Cara mencari determinan itu adalah kita kalikan silang, ini diagonalnya. M kuadrat dikurangi 1 kali 4 dikurangi 2 min N kuadrat dikalikan 4. Kalau kita sederhanakan, maka ini dipindah ke ruas kanan, kemudian dibagi 4, sehingga kita dapatkan N kuadrat pindah ke kiri. M kuadrat ditambah N kuadrat, negatif 1 dipindah ke kanan, sama dengan 3. M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 3. Sekarang kita mulai dari sini. M ditambah N sama dengan 2. Kita kuadratkan. M ditambah N kuadrat berarti 2 kuadrat atau 4. Ini kita jabarkan. M ditambah N kuadrat itu adalah M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah 2MN. Itu sama dengan 4. M kuadrat tambah N kuadrat kita ganti 3. 3 ditambah 2MN sama dengan 4. Ini kita pindah. 2MN sama dengan 1 berarti MN sama dengan setengah. Setengah itu adalah jawaban yang E. Soal nomor 10. Pada persegi panjang ABCD di bawah, AB 10, AD 6, titik P terletak pada diagonal AC dengan perbandingan AP banding BC sama dengan 1/4. Luas daerah yang diarsir adalah berapa satuan luas? 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini yang dimaksud gambarnya. Untuk menghitung luas ABP, kita hitung dulu berapa panjang PR. Dengan perbandingan PR dibanding CB sama dengan AR dibanding AB. PR dibanding CB sama dengan AP dibanding AC. PR ini yang ditanyakan, CB 6, AP 1, AC 5. 5 itu didapat dari 1 ditambah 4. Kita kalikan silang. Berarti 5 PR sama dengan 6, PR sama dengan 6/5. Kemudian kita pakai untuk menghitung luas ABP. Luas ABP setengah kali AB kali PR. Setengah kali 10 kali 6/5, hasilnya adalah 6 satuan luas. Kemudian kita hitung berapakah panjang PQ. PQ dibanding CD itu sama dengan AP dibanding AC. PQ-nya tetap, CD-nya 10, AP itu 1, AC sama dengan 5. Kita kalikan silang. 5 PQ sama dengan 10, PQ sama dengan 2. Berarti luas ADP sama dengan setengah kali AD kali PQ, setengah kali 6 kali 2, atau sama dengan 6. Dengan demikian, luas yang diarsir adalah 6 ditambah 6, atau sama dengan 12 satuan luas. Yang B ini. Soal nomor 11. Diketahui sistem persamaan E kuadrat dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0 dan 11X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Jika Y lebih dari 0, maka Y sama dengan 35, 33, 28, 27, atau 19. Kita bahas. E kuadrat dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kita keluarkan Y-nya. Berarti Y sama dengan E kuadrat dikurangi 1.
Kita substitusikan kemari. 11x dikurangi 2y tambah 4 sama dengan 0. Y-nya ini kita ganti e kuadrat min 1. 11x dikurangi 2 kali e kuadrat min 1 ditambah 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Dan kita kalikan negatif. 2e kuadrat dikurangi 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Dua bilangan jika dikalikan 2 kali negatif 6 itu negatif 12. Dan jika dijumlahkan negatif 11. Kedua bilangan tersebut adalah negatif 12 dan 1. Berarti faktornya nanti 2x dikurangi 12 kali 2x ditambah 1 dibagi 2. Jadi kalau di sini 2x kuadrat, di sini 2x, ini 2x, jangan lupa dibagi 2. Nah, yang kita bagi yang ini. 2x dikurangi 12 itu adalah x dikurangi 6. Yang ini tetap 2x ditambah 1. Dengan demikian, x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif setengah. Kita cari y-nya. Untuk x sama dengan 6, maka y-nya sama dengan, masukkan kemari. 6 kuadrat itu 36, dikurangi 1. Berarti y sama dengan 35. Yang kedua, kalau x-nya negatif setengah kuadrat itu adalah 1/4. 1/4 dikurangi 1 hasilnya negatif 3/4. Karena di sini dibatasi y adalah lebih dari 0, maka kita ambil yang ini. Y sama dengan 35. Itu adalah jawaban yang A. Nomor 12. Seorang karyawan dibayar P rupiah per jam untuk 8 jam kerja pertama dalam 1 hari. Apabila dia bekerja lebih dari 8 jam, dia akan dibayar 1/P plus Q rupiah per jam untuk setiap kelebihan jam kerja berikutnya. Pertanyaannya, berapa pendapatan rata-rata per jam karyawan tersebut dalam 1 hari jika ia bekerja 12 jam pada hari itu? Ini jawabannya yang disediakan. Kita bahas. Dia bekerja 12 jam, berarti pendapatan rata-ratanya adalah 8P. Itu maksudnya 8 jam pertama kali P, karena setiap jamnya dia dibayar P. Kelebihannya kan 4 jam. 4 jam dikalikan setengah P tambah Q. Dibagi 12 jam tadi. Kita sederhanakan. 8P ditambah, ini dikalikan setengah P itu 2P, 4 kali Q itu 4Q. Dengan demikian sama dengan 10P ditambah 4Q dibagi 12. Pembilang dan penyebut kita bagi 2. Sama dengan 1/6 kali 5P ditambah 2Q. Ini adalah jawaban yang B. Soal nomor 13. Jika fx sama dengan 2x ditambah 5 dan f dari G3 sama dengan 9, maka yang mungkin benar adalah, ini ada 4 pernyataan. Gx sama dengan e kuadrat dikurangi 7, Gx sama dengan 4 dikurangi e kuadrat, Gx sama dengan 2x dikurangi 4, dan Gx sama dengan 2 dibagi x. Maka nanti jawabannya apakah 1, 2, 3 saja yang benar? Ataukah kita memilih B di mana B itu 1, 3 yang benar? C itu apabila 2 dan 4 saja yang benar. D itu apabila hanya 4 saja yang benar. Sedangkan E itu apabila semua pilihan jawabannya benar. Mari kita bahas. Kita mulai dari fx sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian Fg3. Fg3 sama dengan 9. X-nya ini kita ganti G3. Berarti 2 kali G3 ditambah 5 sama dengan 9. 5 kita pindah. Kemudian dibagi 2. 9 dikurangi 5 itu 4. Dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Dengan demikian G3 itu sama dengan 2. Nah dari 1, 2, 3, 4 ini kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat dikurangi 7. 9 dikurangi 7 itu hasilnya 2. Benar, hasilnya 2.
4 dikurangi 3 kuadrat, 4 dikurangi 9 hasilnya negatif 5, berarti salah. 2 kali 3 dikurangi 4, 6 dikurangi 4, itu hasilnya 2, benar. 2 dibagi 3, itu bukan 2. Jadi yang benar adalah pertama dan ketiga. Jawaban tersebut adalah jawaban yang B. Soal ke-14. Jika X itu antara negatif 12 dan negatif 2, Y antara 3 dan 6, maka nilai X kali Y yang mungkin adalah negatif 36, negatif 23, negatif 20, negatif 17. Pilihan A seperti tadi, 1, 2, 3 saja yang benar, B, 1, 3 saja yang benar, dan seterusnya. Kita bahas. Kita cari kemungkinan X kali Y yang terkecil dulu. X kali Y minimum itu akan kita dapatkan apabila X-nya kita pilih negatif 12, Y-nya kita pilih 6. Berarti negatif 72. Y maksimum kita pilih yang ini negatif 2, kemudian yang di sini kita pilih yang 3. Negatif 2 kali 3 itu adalah negatif 6. Dengan demikian, hasil X kali Y yang mungkin itu terletak antara negatif 72 dan negatif 6. Bilangan yang terletak antara negatif 72 dan negatif 6, semuanya ini benar. Berarti jawabannya adalah yang E, semua pilihan benar. Ya, jadi semuanya mungkin, jawabannya adalah E. Soal nomor 15. Titik tertinggi grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan I kuadrat dikurangi bx dikurangi c terletak di sumbu x positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu adalah A tambah B tambah C, Q itu adalah 0. Pilihan jawabannya A bila P lebih dari Q, B bila Q lebih dari P, C itu apabila P sama dengan Q, D itu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Mari kita teliti. Titik tertinggi atau titik puncak f(x) AX kuadrat ditambah bx tambah c rumusnya adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Itu apabila ini positif, ini positif. Padahal soal kita tadi, AX kuadrat dikurangi BX dikurangi C. Berarti nanti di sini bukan min B per 2A, melainkan B per 2A. Sedangkan yang di sini, B kuadrat bukan dikurangi 4AC, melainkan ditambah 4AC. Sebab C-nya negatif. Dibagi negatif 4A. Jadi yang kita bicarakan yang ini. Kemudian karena dia titik tertinggi, kurvanya terbuka ke bawah. Berarti ini memberikan informasi pada kita A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Kemudian karena terletak pada sumbu X positif, berarti ini absisnya atau X-nya ini dia positif. B per 2A positif. Ingat, A-nya negatif. B dibagi negatif agar positif, maka B-nya juga harus ikut negatif. Ya, negatif dibagi negatif itu nanti positif. Berikutnya, sekarang ordinatnya. Ya, ordinatnya sama dengan 0 karena terletak pada sumbu X. Berarti yang kita perhatikan pembilangnya ini. B kuadrat tambah 4AC sama dengan 0. Dengan demikian, B kuadrat sama dengan negatif 4AC atau C sama dengan B kuadrat dibagi negatif 4A. Ingat, B tadi kurang dari 0. Kurang dari 0 kalau dikuadratkan tetap saja menjadi positif. Negatif 4A, A-nya negatif. Negatif 4 kali negatif itu positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Sekarang kita dapatkan 3 informasi. A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, C lebih dari 0. Apabila dijumlah AB tambah A ditambah B ditambah C,
Hasilnya bisa saja positif, bisa saja negatif, tergantung dari besar A, B, dan C-nya ini. Sehingga A ditambah B ditambah C tidak bisa dipastikan. Ya, kita pilih informasi yang D ini. Itu jawabannya. Soal nomor 16. Pada setengah jarak dari rumah ke kantor, Reza mengendarai mobilnya dengan kecepatan 20 km per jam. Setengah jarak berikutnya, kecepatannya 30 km per jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi P itu adalah kecepatan rata-rata dari rumah ke kantor, Q itu 25 km per jam. Ini soalnya nampaknya susah, namun sebetulnya mudah sekali. Ini pilihan jawabannya seperti tadi. Ya. Karena setengah jarak itu 20 km per jam dan setengah jarak lagi 30 km per jam, kecepatan rata-ratanya kita jumlah, kita bagi 2. 20 tambah 30 dibagi 2 itu adalah 25 km per jam. Jadi sama antara P dan Q. Pilihannya adalah yang C. Soal nomor 17. Berapakah besar sudut A dari gambar ini? Ini alfa, ya. Ini alfa. Putuskan apakah pernyataan pertama dan kedua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan yang pertama, Y ditambah Z 280 derajat. Pernyataan yang kedua, X ditambah U sama dengan 270 derajat. Ya, ini pilihannya. A, itu apabila pernyataan pertama saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, dan seterusnya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama ini. Y ditambah Z 280. Y ditambah Z yang ini, ya, ini 280. Padahal Y ditambah W ditambah Z ditambah V, Y ditambah W ini kan berpelurus, ditambah Z ditambah V ini juga berpelurus. Berpelurus itu 180, ini 180, kalau dijumlahkan 360. Y ditambah Z 280, berarti W ditambah V nanti sama dengan 8. Jadi dari pernyataan yang pertama ini kita dapatkan B ditambah V sama dengan 80. B ditambah V ditambah U, jumlah sudut segitiga ini kan 180. Berarti U sama dengan 180 dikurangi W tambah V. 180 dikurangi 80 sama dengan 100. Dengan demikian, sudut alfa yang sama dengan U itu sama dengan 100 derajat. Jadi dari pernyataan yang pertama, ini kita bisa menjawab berapakah besar sudut alfa. Sedangkan pernyataan yang kedua ini, X ditambah U sama dengan 270. X ditambah U, ini tidak bisa memberikan solusi. Dengan demikian, cukup satu saja ini. Pernyataan pertama saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A ini. Ya, itu soal nomor 17. Kita lanjutkan 18. Dua buah garis M dan N berpotongan di titik 4/3, -2, 3/5. Berapakah gradien garis N? Putuskan apakah pernyataan pertama dan kedua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini yang dimaksudkan. Pernyataan pertama, hasil kali gradien M dan N sama dengan -1. Pernyataan yang kedua, garis M melalui 1/3, -3/5. Ya, ini pilihan jawabannya seperti nomor sebelumnya tadi. Kita selidiki. Kita mulai dari pernyataan yang kedua ini. Gradien garis M
adalah kita pakai rumus Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Berarti negatif 23/5 dikurangi negatif 3/5 dibagi 4/3 dikurangi 1/3. Ini apabila dikurangi hasilnya negatif 2. Ini apabila dikurangi hasilnya adalah 4. Berarti sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Ini gradien garis M. Hasil kali gradien M dan N sama dengan negatif 1. Karena gradien M tadi tahu, berarti bisa kita pergunakan untuk menghitung gradien N. Dengan demikian gradien N itu adalah negatif 2, karena ini tadi adalah setengah. Gitu ya. Dengan demikian, berapakah gradien garis N tadi dapat kita jawab apabila kita memakai dua pernyataan ini. Dengan demikian jawabannya adalah yang C, yaitu dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Itu adalah jawaban yang C. Mari kita lanjutkan 19. Jika diketahui 3 orang dapat membuat sepatu 12 pasang dalam waktu 2 hari. Jadi ini ada 3 ya, 3 orang, kemudian 12 pasang sepatu 2 hari. Waktu yang diperlukan oleh 4 orang untuk membuat 24 pasang sepatu adalah, jawabannya 3, 4, 5, 6, dan 7 hari. Ini 3 pernyataan tadi. 3 orang membuat 12 pasang sepatu, itu membutuhkan 2 hari. 4 orang 24 pasang sepatu membutuhkan X hari. Perbandingannya 2 dibanding X. Ini perbandingan berbalik nilai, 4/3. Kemudian dikalikan yang ini senilai, 12/24. Kita sederhanakan, 2/X sama dengan 2/3. X sama dengan 3 hari. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang terakhir, yang nomor 20. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 dan AB sama dengan negatif 4, maka A dikurangi B sama dengan A negatif 2, B 2, C 4, D negatif 2 atau 2, E negatif 4 atau 4. Kita jawab. Kita mulai dari A dikurangi B kuadrat. Itu adalah kalau kita jabarkan, A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat tadi 8. Negatif 2AB itu berarti negatif 2 dikalikan negatif 4. Itu juga 8. 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 16. A dikurangi B kuadrat sama dengan 16, berarti A dikurangi B bisa 4, bisa saja negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang E, negatif 4 atau 4. Ini adalah soal yang nomor 20. Demikian pembahasan soal-soal kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, apabila ini bermanfaat buat kalian, tolong share, like, komen, dan subscribe agar yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.